Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menghadapi penderitaan dengan sikap yang benar. Saudara, di dalam kehidupan ini kita akan selalu diperhadapkan dengan suka duka, susah senang, penderitaan, kesukaan, dan sebagainya. Dua sisi itu akan selalu kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan di dalam semua situasi dan kondisi kehidupan saudara, baik suka maupun duka, ada orang-orang yang menghadapinya dan menyikapinya dengan cara yang salah, sehingga akhirnya itu berakibat fatal bagi kehidupan mereka. Ada orang yang saat mengalami suka senang, mereka bersikap salah, mereka hidup berfoya-foya, mereka hidup dalam dosa, keegoisan dan sebagainya, dan akhirnya berakhir dengan fatal. Dan ada juga orang yang saat menghadapi penderitaan, mereka juga menyikapinya dengan sikap yang salah dan juga akhirnya berakibat fatal. Dan yang paling parah saudara, akibat sikap yang salah dalam menjalani kehidupan di dunia ini bukan hanya dampaknya untuk kehidupan yang sekarang, tapi juga kepada kekekalan. Itu sebabnya saudara, karena hidup kita di dunia ini singkat, hidup kita hanya sebentar di dunia ini. Mari kita belajar bagaimana cara menjalani hidup dengan sikap yang benar, supaya di dunia ini kita mengalami kasih karunia Tuhan, dan nanti di kekekalan pun kita menerima upah atas sikap yang benar yang kita jalani. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, mulai ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota,
lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa di mana Stefanus mengalami mati syahid. Dan hari ini saya rindu kita belajar bagaimana Stefanus menghadapi penderitaan yang dia alami dan bagaimana dia kuat menghadapi penderitaan itu. Itu yang akan kita belajar, saudara. Mungkin ada saudara yang akan berpikir, bukankah Stefanus akhirnya mati? Apa yang bisa kita belajar kalau pada akhirnya dia mati? Saudara, kalau kita berpikir dalam, maka hidup ini semuanya kita sedang menuju kematian. Masalah kehidupan kita bukan kapan kita mati, tapi masalah kehidupan kita adalah saat ini, apakah kita menjalani hidup kita dengan sikap yang benar, sehingga kapanpun kita mati, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang berjuang untuk kehidupan di dunia ini, akhirnya mereka menjalani hidup dengan sikap yang salah supaya aman di dunia ini, padahal pada akhirnya mati juga. Yang penting sekali lagi, saudara, adalah bagaimana kita menjalani hidup yang singkat di dunia ini dengan cara yang benar, sehingga kapanpun dan bagaimanapun caranya kita mati, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Stefanus adalah hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kematiannya adalah kematian yang berharga di mata Tuhan. Saudara, bukankah orang-orang yang mati syahid itu sudah Tuhan tentukan jumlahnya, dan mereka akan menduduki tempat yang istimewa di sorga nanti? Dan Stefanus masuk ke dalam jumlah yang sudah ditentukan Allah itu. Artinya, saudara, bukankah satu kehormatan yang luar biasa ketika Stefanus mati sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan akhirnya kelak dia akan menempati satu tempat yang luar biasa di sorga. Itulah tujuan hidup sebenarnya, saudara. Bagaimana kita menjalani hidup dan pada akhirnya kita menyelesaikannya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Daripada kita berjuang untuk dunia ini padahal semuanya akan lenyap dan kita tinggalkan juga, pada akhirnya kita mati juga. Biarlah hidup ini kita jalani berjuang, bersikap benar, apapun, bagaimanapun, semenderita apapun kita sikapi dengan benar, sehingga pada akhirnya kelak kita akan menyelesaikan semuanya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, saudara, saya rindu kita belajar bagaimana Stefanus kuat menghadapi penderitaan sehingga dia mampu setia sampai akhir. Dan apa yang dia lakukan, sikap yang bagaimana yang dia tunjukkan, yang perlu kita teladani dalam kita menjalani kehidupan kita. Di dalam video ini, saudara, dalam renungan malam hari ini, kita akan khusus belajar bagaimana menyikapi dengan benar situasi penderitaan. Sekalipun di dalam kehidupan ini kita akan mengalami situasi suka duka, dan banyak orang hancur karena suka, banyak juga orang yang hancur karena duka, karena penderitaan. Tetapi malam hari ini, dari dua sisi kehidupan tersebut, saya rindu kita belajar khusus bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan hidup, sehingga kita akan setia sampai mati, dan kemudian kelak hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Stefanus dianiaya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang mereka sebenarnya didasari oleh rasa iri kepada pergerakan orang-orang percaya pada waktu itu, dan Stefanus salah satunya
orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, dan banyak orang bertobat melalui pelayanannya, dan itu membuat orang-orang Farisi iri dan akhirnya mereka menghasut. Dan singkat cerita, mereka akhirnya menghasut orang banyak, dan akhirnya Stefanus dilempari sampai mati syahid, saudara. Yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana Stefanus mampu menghadapi penderitaan ini, dan sikap apa yang dia tunjukkan yang perlu kita teladani dalam menghadapi penderitaan. Di ayat 54 dikatakan, saudara, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Jadi pada waktu itu saat Stefanus diadili dan Stefanus memberikan pembelaannya, saat Stefanus memberikan pembelaannya, bukannya mereka melihat keseimbangan, bukannya mereka menilai dengan benar, malah mereka menyambutnya dengan kemarahan, mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus waktu itu, saudara, dia menghadapi semuanya dengan sikap yang benar, sekalipun nyawanya terancam, sekalipun pada akhirnya dia mati syahid oleh karena mereka membunuh dia. Tetapi yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana Stefanus bisa menghadapinya dengan cara yang benar. Di ayat 55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Sebelum menjelaskan bagaimana Stefanus menghadapi penderitaan yang dia alami, saudara, firman Allah menegaskan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara rindu menghadapi kehidupan ini, menghadapi situasi penderitaan yang kita alami, saudara rindu menghadapinya dengan cara dan sikap yang benar, adalah kita butuh Roh Kudus. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu menghadapi penderitaan hidup dengan sikap yang benar. Dengan kemampuan kita tidak akan mampu. Kita perlu Roh Kudus yang akan mengajar kita. Kita perlu Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menghiburkan kita, dan menuntun kehidupan kita, saudara. Kita perlu Roh Kudus dalam kita menghadapi penderitaan dalam kehidupan ini. Kenapa Stefanus mampu menjalani semuanya tetap kuat, tetap bertahan sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena ada Roh Kudus yang memberi dia kekuatan, karena ada Roh Kudus yang memberi dia kemampuan. Saudara, ajaran kekristenan adalah ajaran yang kalau direnungkan dan kalau disadari oleh setiap manusia, ajaran kekristenan adalah ajaran yang paling tinggi di dunia ini, saudara. Kenapa? Karena tidak ada ajaran apapun yang mampu mengajarkan kasihilah musuhmu. Itu adalah level yang paling tinggi. Dan pada waktu itu Stefanus mampu melakukannya, saudara, karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat ada beberapa hal yang dilakukan oleh Stefanus, dan dia mampu melakukan itu karena dia penuh dengan Roh Kudus. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara, saudara merasa saudara tidak sanggup lagi oleh karena penderitaan yang begitu berat yang sedang saudara alami? Adakah saudara yang sedang berbeban berat dan rasanya beban itu terlalu berat, seakan-akan saudara mau menyerah untuk tetap melangkah dalam beban berat yang sedang saudara alami? Saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara memikul beban itu, saudara. Adakah saudara saat ini yang sedang putus asa oleh karena masalah hidup, persoalan keluarga, persoalan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya? Saudara merasa tidak sanggup lagi, saudara merasa tidak mampu lagi. Dengar, saudara, saudara pasti mampu, tetapi saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara dalam penderitaan yang sedang saudara alami. Saudara perlu Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada saudara. Intinya, saudara, bahwa dalam penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, kita perlukan Roh Kudus, kita butuhkan Roh Kudus untuk memampukan kita. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Stefanus
ketika dia menghadapi semuanya dengan penuh Roh Kudus, ketika dia menghadapi penderitaan dengan penuh Roh Kudus. Kita lihat ayat yang ke-55 kembali, saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam penderitaan, dia mampu memandang Tuhan. Orang banyak sudah berkerumun dengan memegang batu hendak melempari dia. Di mana pada waktu itu, saudara, situasinya begitu mengerikan, begitu mencekam. Tetapi dia tidak fokus kepada situasi yang ada. Tapi dalam penderitaan itu malah dia mampu memandang kepada Allah. Sekali lagi, hidup ini, saudara, bukan masalah bagaimana matinya kita, tetapi apakah kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Stefanus telah menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya dia mati sebagai saksi Kristus, dan dia mampu untuk bertahan. Dia mampu lakukan itu, saudara. Bahkan dia mampu tetap memandang kepada Tuhan dalam situasi yang mencekam dan mengerikan itu. Kenapa dia mampu? Sekali lagi, karena dia penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia tetap mampu memandang Tuhan dalam kesulitan-kesulitan yang dia alami. Di dalam kehidupan ini, saudara, terlalu banyak orang yang akhirnya tersesat karena tidak mampu tetap fokus memandang kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di gereja lokal, saudara, hal yang sangat menyedihkan adalah bahwa ada orang-orang yang mengalami sakit dalam hidupnya. Dan ketika dia mengalami sakit, oleh karena sakit yang dia alami, dan kemudian dia berdoa dan berobat, belum juga kunjung sembuh. Akhirnya dia pergi kemana? Dia pergi ke dukun. Tidak lagi memandang kepada Tuhan, tapi malah akhirnya menduakan Tuhan. Pergi berobat ke dukun, kepada okultisme. Kenapa dia tidak sanggup tetap memandang kepada Tuhan dalam sakit yang sedang dia alami? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus yang menguatkan dia dalam penderitaan yang dia alami, saudara. Kenapa? Oleh karena kekurangan, akhirnya orang mau melakukan hal-hal yang salah, mau korupsi dan sebagainya, saudara. Karena sekali lagi, tidak ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk bertahan dalam situasi apapun. Saudara, itu yang kita perlu belajar dari kehidupan Stefanus, di mana dalam penderitaan, di mana maut sedang ada di depan mata, dia tetap mampu memandang kepada Tuhan. Dia tetap mampu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Apapun penderitaan saudara saat ini, kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, seberapa berat pun itu, saudara akan mampu. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan tetap mampu berjalan dalam kehendak Tuhan, tetap mampu memandang kepada Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan saudara, Roh Kudus akan memampukan saudara. Dan kemudian, saudara, ayat 56 dikatakan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Di ayat 56 ditegaskan di sana bagaimana Stefanus berkata bahwa dia melihat langit terbuka dan anak manusia, maksudnya Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa orang yang memandang kepada Tuhan dalam penderitaan akan melihat kemuliaan Allah. Betapa indahnya pemandangan itu. Saat Stefanus ada dalam penderitaan, dia mampu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan saat dia arahkan pandangannya kepada Tuhan, dia melihat kemuliaan yang begitu agung. Dia melihat langit terbuka dan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya, saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, saat kita mampu memandang Tuhan dalam penderitaan yang kita alami, kita akan menyaksikan
kemuliaan Allah dinyatakan dengan caranya sendiri ke dalam kehidupan kita. Saudara akan mengalami kemuliaan Allah, saudara akan menyaksikan kemuliaan Allah dinyatakan bagi saudara ketika saudara mampu tetap memandang Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Stefanus, saudara, adalah ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Saat dia menderita, saat orang-orang melempari dia, saat batu-batu melukai tubuhnya, menghantam tubuhnya, menghantam kepalanya, mungkin seluruh tubuhnya sudah hancur oleh karena batu-batu itu. Tetapi dalam situasi seperti itu, saudara, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Dia mampu untuk tetap berdoa saat situasi begitu sulit. Itulah sikap yang begitu mulia, begitu luar biasa dari seorang anak Tuhan, saudara. Sekalipun situasi sudah begitu sulit, tapi dia tetap mampu berdoa. Dia tetap mampu berdoa. Adakah saat ini saudara sedang sangat menderita? Lalu kemudian oleh karena penderitaan yang saudara alami, akhirnya saudara malas untuk berdoa, ataupun mungkin karena sekian lama doa-doa saudara tidak dijawab, akhirnya saudara jadi malas untuk berdoa. Saya seringkali, saudara, menerima permohonan doa ketika mereka mengatakan bahwa ada masalah yang begitu berat menimpa mereka. Apakah itu bentuk penyakit, persoalan dan sebagainya. Dan mereka mengakui sudah begitu lama mereka berdoa, tapi mereka tidak kunjung juga mendapat jawaban doa, sehingga mereka sudah mulai malas berdoa. Dan mereka berkata, tolong doakan aku, pendeta. Saya mau menegaskan kepada saudara, saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara untuk mampu tetap berdoa dalam situasi yang sulit sekalipun. Dengan kekuatan kita tidak mampu, saudara. Oleh karena penderitaan, oleh karena masalah yang sedang kita hadapi, mungkin terkadang membuat kita tidak mampu berdoa, kita lupa berdoa, bahkan mungkin kita tidak yakin lagi akan kuasa doa. Kita perlu Roh Kudus untuk selalu menguatkan kita dalam segala situasi dan segala kondisi, sehingga kita tetap mampu berdoa sekalipun situasinya berat, sekalipun situasinya sulit, saudara. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita tetap berdoa. Doa tidak selalu harus dijawab sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Kalau saudara ada dalam situasi Stefanus sedang dilempari dengan batu, mungkin saudara akan berdoa supaya saudara diselamatkan, saudara dibela oleh Tuhan, dan saudara tidak mati pada waktu itu. Dan kalau itu yang saudara doakan, maka doa saudara pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan, karena memang kehendak Tuhan Stefanus pada waktu itu mati sebagai syahid. Yang jauh lebih penting dari itu, saudara, adalah bagaimana Stefanus tetap mampu berdoa. Sikapnya itu, di mana dia tetap bersikap yang benar sekalipun situasinya begitu mencekam. Dia tetap bersikap benar, saudara. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, masihkah kita mampu berdoa saat-saat sulit yang kita alami? Adakah beban yang begitu berat yang sedang saudara pikul saat ini, saudara, yang mungkin membuat saudara sudah jenuh untuk berdoa karena saudara sudah berdoa sekian lama dan belum juga dijawab? Dengar, saudara, tetaplah berdoa, karena dengan saudara tetap bersikap berdoa kepada Tuhan, itu bukti penyerahan saudara kepada Tuhan. Sikap itu jauh lebih penting daripada jawaban doa. Sikap itu jauh lebih penting daripada mujizat. Sikap itu jauh lebih penting daripada umur yang dipanjangkan. Karena hidup ini bukan untuk kehidupan di dunia, tapi kehidupan yang kekal nanti. Dan untuk kehidupan yang kekal,
betapa pentingnya kita bersikap benar dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Stefanus, dia tetap mampu berdoa saat situasi sulit karena Roh Kudus memampukan dia. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Hal yang lebih luar biasa lagi, saudara, adalah bahwa pada waktu itu Stefanus berdoa, dan isi dari doanya adalah, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Stefanus melepaskan pengampunan saat dia sangat menderita. Saudara, kedengarannya seperti tidak adil. Maunya supaya adil, orang yang menyiksa itu ditimpa malapetaka oleh Tuhan, dihukum, dikutuk oleh Tuhan. Itu baru adil secara pikiran dunia. Tetapi level kita, saudara, level orang-orang percaya kepada Kristus jauh lebih dari itu. Level kita adalah mampu melepaskan pengampunan sekalipun kita menderita. Sekalipun orang lain membuat kita menderita, tetapi kita mampu untuk melepaskan pengampunan bagi dia. Mungkin saudara berkata tidak adil, tidak mungkin, aku tidak sanggup. Itu pengajaran bodoh mungkin dalam pemikiran saudara. Tapi coba pikirkan, saudara, Allah berkata, Yesus berkata, kalau kamu tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni kamu. Saat Yesus mati di kayu salib, siapakah yang berdosa? Kita. Adakah kesalahan ditemukan dalam dirinya? Tidak. Apakah dia menderita? Iya. Apakah dia sangat menderita? Sangat menderita. Adakah kesalahannya? Tidak. Jadi siapa yang salah? Kita. Jadi kenapa dia mau mati di kayu salib? Supaya kita diselamatkan. Artinya pengampunan yang kita terima jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada siapapun yang kita ampuni. Sebesar apapun pengampunan yang kita lepaskan, pengampunan yang telah kita terima itu jauh lebih besar, saudara. Itu sebabnya penting untuk kita melakukan pengampunan, melepaskan pengampunan, karena orang yang tidak mengampuni, dia pun tidak akan diampuni. Kalau saudara tidak sanggup mengampuni, saudara pun tidak akan diampuni. Mungkin sekali lagi saudara berkata, itu tidak adil. Dia sudah menyakiti aku, bagaimana aku bisa mengampuni dia? Enak kali hidupnya kalau aku mengampuni. Dengar saudara, siapakah yang diuntungkan ketika saudara mengampuni orang lain? Apakah dia atau saudara? Saudara. Ketika kita mengampuni orang lain, kitalah yang diuntungkan, saudara. Karena kalau kita tidak mengampuni, berarti dendam, kebencian, kemarahan itu yang memenuhi hati kita. Kalau dendam, kebencian, kemarahan memenuhi hati kita, apa kira-kira yang terjadi? Hidup kita akan sangat susah dan menderita. Dan kalau kebencian, dendam, kemarahan memenuhi hidup kita, maka itu akan membuat kita menderita. Itu bisa membuat kita sakit dan sebagainya. Jadi saat kita melepaskan pengampunan, sebenarnya itu bukan untuk orang lain. Bukan orang lain yang beruntung, kitalah yang beruntung, saudara. Satu kali ada seekor ular pergi ke rumah satu penduduk. Lalu kemudian dia masuk ke rumah, dan kebetulan di rumah itu, saudara, ada gergaji. Gergaji tangan, yang mulut dari gergaji itu begitu tajam-tajam. Dan secara tidak sengaja, akhirnya gergaji tangan ini lengket di perut ular saat ular ini menjalar di lantai, karena gergaji itu terletak di sana. Saat gergaji itu lengket, mulut dari gergaji itu tajam masuk ke perut ular ini, saudara. Akhirnya ular ini marah, dan kemudian dia melilit gergaji itu.
Dan ketika dia merasa lebih sakit lagi, dia lilit lagi semakin kuat oleh karena kemarahannya. Dia lilit makin kuat, dia lilit makin kuat, dia lilit makin kuat. Akhirnya saudara, hancurlah seluruh tubuhnya dan dia mati. Itu merupakan satu gambaran saudara, bahwa kebencian dan kemarahan itu seperti itu. Semakin kita marah, semakin kita menyiksa diri kita sebenarnya. Semakin kita marah, semakin kita membuat hidup kita menderita sebenarnya. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, saat itu sebenarnya kitalah yang untung, karena kita bebas. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar dari Stefanus. Sekalipun begitu menderitanya, sekalipun begitu mengerikannya peristiwa itu, tetapi dia mampu melepaskan pengampunan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Hidup ini bukan seberapa lama kita hidup. Hidup ini bukan seberapa senang kita hidup. Tetapi hidup ini adalah masalah apakah kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun, baik senang, baik susah, baik suka maupun duka, apakah kita jalani dengan sikap yang benar. Karena hidup ini adalah masalah kehendak Tuhan. Itu yang penting saudara, kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu saat senang maupun saat menderita. Dan kita sudah belajar dari Stefanus bahwa dia mampu tetap memandang Allah saat dia menderita. Itulah yang harus kita aplikasikan saudara, tetap pandang kepada Tuhan dalam penderitaan apapun yang kita alami. Dan kemudian dia mampu tetap berdoa saat penderitaan. Itulah yang seharusnya saudara kita lakukan, tetap mampu berdoa saat kita mengalami penderitaan. Dan kemudian dia tetap mampu melepaskan pengampunan saat dia menderita. Dan itu jugalah yang hari ini kita harus lakukan. Kita tetap mampu melepaskan pengampunan. Mungkin saudara berkata, ada orang yang membuat aku menderita begitu sakitnya, tidak mungkin aku mengampuni. Sekali lagi, semakin saudara benci, semakin saudara tidak mengampuni, semakin saudara akan menderita. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Dan bagaimana supaya kita mampu tetap memandang Allah, tetap berdoa, tetap melepaskan pengampunan saat penderitaan menimpa kehidupan kita saudara. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Itu sebabnya malam hari ini minta Roh Kudus memenuhi kita saudara, menguatkan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam kami menjalani kehidupan kami, baik senang, baik duka, baik menderita, kami harus jalani semuanya dengan sikap yang benar, yaitu dengan tetap mampu memandang kepada Tuhan, tetap mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan, dan tetap mampu melepaskan pengampunan apapun dan bagaimanapun situasinya. Dan Bapa di sorga, kami tahu kami perlu Roh Kudus untuk memberi kami kemampuan bersikap benar dalam penderitaan. Itu sebabnya penuhilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu untuk menerapkan firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat.
Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah
mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
Kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan,
Berkati ya Tuhan, dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga
TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa,
kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa, Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.